Ini. Sebelumnya kita membahas ini ya, tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Nah, kita akan membahas tentang notasi algoritma sebelum kita masuk ke pemrograman. Walaupun nanti dalam praktikum kita paralel ya, kita mempelajari notasi algoritma dan kemudian kita juga membahas tentang pemrograman. Tapi ini yang menurut saya penting. Menurut saya penting, kenapa? Karena ini sebagai the way of things. Jadi ini sebagai panduan kita untuk pemrograman. Ini harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum Anda melakukan pemrograman. Ini sangat penting. Entah nantinya kalau ini sudah kalian fase, sudah oke, silahkan tidak dipakai notasi algoritma pun nggak ada masalah. Yang penting logical of thinking-nya sudah kalian peroleh. Ya. Apa itu notasi algoritma? Perhatikan di sini, penulisan algoritma itu tidak tergantung dari spesifik bahasa pemrograman dan komputer yang mengeksekusinya. Sehingga menurut saya ini sangat penting ketika kalian menguasai ini, Anda mau beralih ke bahasa pemrograman satu ke bahasa pemrograman yang lain, saya kira tidak ada masalah karena basic utamanya ada di sini. Gitu ya. Karena notasi algoritma ini sebenarnya bukan notasi pemrograman, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Ini sebenarnya adalah bagaimana kita memandang suatu masalah, kemudian bagaimana caranya membuat alur solusinya. Nah, alur solusi ini sebagai panduan kita untuk menuliskan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, itu yang disebut dengan notasi algoritma. Ada beberapa istilah dalam notasi algoritma itu ya, ada 3 macam sebenarnya. Ada yang namanya uraian kalimat deskriptif atau narasi, kemudian ada flowchart. Nah, flowchart ini yang akan kita pelajari karena ini menurut saya paling mudah untuk memahami suatu notasi algoritma ya. Kemudian yang ketiga pseudocode. Kalau pseudocode itu sudah sedikit eh, mendekati dengan bahasa pemrograman. Nah, sehingga yang saya nanti kita akan pelajari adalah lebih cenderung ke flowchart ini. Nah, ini contoh, saya kasih contoh notasi algoritma terlebih dahulu. Coba perhatikan contoh masalah ini. Kasusnya adalah ketika kita memiliki data nama dan nilai mahasiswa, maka kita bisa menentukan apakah mahasiswa itu lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai. Misalkan seperti itu. Kalau nilainya lebih besar dari 60, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Sebaliknya, kalau kurang dari itu, maka dinyatakan tidak lulus. This the problem. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana membuat notasi algoritma? Tadi ada 3 cara. Oke, yang pertama ini dengan menggunakan deskripsi. Deskripsi itu merupakan kalimat naratif. Ya. Perintah-perintah yang bersifat naratif. Yang pertama adalah tentunya komputer diminta untuk baca nilai dan nama mahasiswa. Nah, ketika sudah terbaca, dikasih suatu perintah. Ini adalah perintahnya. Jika nilai lebih besar dari 60, maka keterangan lulus. Tapi jika tidak, maka keterangan tidak lulus. Kemudian baru tulis nama dan keterangan. Ini kan perintah-perintah narasi dari kalimat ini. Ya. Kalau untuk masalah yang simpel seperti ini cukup mudah untuk membuat suatu narasi. Tapi yang agak sulit ketika kita memiliki masalah yang agak rumit. Oke ya. Ini bentuk narasi. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk flow adalah seperti ini. Mulai, kemudian ini adalah perintah baca dan nilai nama nilai. Kemudian di sini ada perintah untuk apa? Mengetahui apakah nilai itu lebih besar atau tidak. Jika ya, maka keterangan lulus. Jika tidak, maka keterangan Jika tidak, maka keterangan tidak lulus. Jika ya, maka keterangan lulus. Nah, kalau sudah, baru tulis nama dan keterangan. Di sini ada yang salah sedikit karena ada kurang garis ini. Harusnya ada tambahan garis. Nah, ini adalah bentuk flowchart. Kalau bentuk flowchart seperti ini cukup mudah untuk memahami bahwa perhatikan di sini ada perbedaan simbol-simbolnya ya. Simbol-simbolnya beda-beda. Ini simbol-simbol yang berbeda-beda. Nah, inilah yang menunjukkan nanti perintah-perintah di dalam pemrograman. Saya kira flowchart
lebih mudah memahami untuk menerangkan suatu masalah dan kemudian sebagai panduan untuk bahasa pemrograman. Kalau yang narasi ini kan masih bingung nanti gimana bahasa pemrogramannya. Tapi kalau ini sudah jelas nanti. Ini nanti dalam bentuk apa, ini apa, ini apa, nanti kita akan terangkan. Ini flowchart contohnya. Kemudian ini pseudocode. Pseudocode itu sudah sedikit mendekati dengan bahasa pemrograman. Di mana dia ada deklarasi dan nama-nama variabelnya ya, nama-nama variabel yang diperlukan, kemudian deskripsinya. Ya. Deskripsinya hampir seperti narasi, akan tetapi dia perintah narasinya sudah mendekati bahasa pemrograman. Misalkan ini read, if, else ini ya. Ini sudah mendekati bahasa pemrograman. Nah, untuk itu saya kira kita ambil yang tengah-tengah. Saya tidak memberikan ketiga-tiganya. Yang kita pelajari adalah bentuk flowchart. Bagaimana kita memahami suatu bentuk masalah menjadi flowchart. Ketika flowchart sudah jadi, bagaimana kita menuliskan itu ke dalam bahasa pemrograman. Nah, menuliskan di dalam bahasa pemrograman nanti ada di praktikum. Gitu. Oke, kita masuk ke flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart disebut dengan diagram alir. Ya, ada bagan atau diagram yang menggambarkan alur atau alir penyelesaian masalah. Jadi mulai dari ujung sampai akhir itu terkoneksi. Biasanya disebut ada tanda panah. Ini sebagai menunjuk aliran dari mana ke mana. Nah, bagan-bagan ini menunjukkan bagian-bagian yang akan kita tuliskan dalam bahasa pemrograman nantinya. Nah, sebagai panduan ke sana. Ada 3 simbol secara umum dalam flowchart yang kita ketahui yang disebut dengan flow direction symbol, yaitu simbol penghubung alur, ya. Penghubung alur nanti ada tanda panah, arrow, kemudian ada page connection dan seterusnya. Nanti kita akan perhatikan. Kemudian ada yang namanya processing symbol atau simbol proses. Simbol proses nanti ada percabangan, perulangan, dan sebagainya. Kemudian input-output simbol, ini untuk simbol untuk baca, input data, dan untuk tulis atau untuk keterangan output. Oke, nah ini adalah simbol-simbol di dalam flowchart. Ya. Pertama ada yang disebut dengan terminator. Terminator ini dipakai untuk awalan dan akhiran suatu program. Jadi setiap flowchart harus diawali dan diakhiri dengan terminator. Kemudian ini yang disebut dengan garis alir atau flow line. Kemudian ini ada preparation. Preparation itu biasanya digunakan untuk inisialisasi awal, pemberian harga awal. Pada umumnya ini dipakai untuk pada alur perulangan. Nanti kita akan pelajari alur perulangan. Preparation. Kemudian di sini adalah proses. Proses di sini merupakan digunakan untuk simbol pemrosesan suatu data. Jadi ketika ada operasi, ada perhitungan-perhitungan. Kemarin kita berbicara tentang operator. Nah, ketika suatu nilai itu ada operatornya, maka dia akan masuk ke ini simbol proses. Kemudian ini sebagai input-output. Jadi baca data dan keterangan untuk nulis data itu menggunakan simbol input-output. Oke. Kemudian simbol yang lain ini disebut dengan predefined process atau subprogram atau fungsi, disebut dengan fungsi. Nah, kita akan banyak menggunakan simbol ini ketika kita sudah masuk ke pembahasan tentang fungsi atau bagaimana membuat suatu fungsi. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di Alpro 2 nanti tentang subfunction itu atau subprogram ini. Kemudian ini adalah belah ketupat ini sebagai decision. Decision digunakan untuk penyeleksian data ya, biasanya untuk alur percabangan. Nah, percabangan. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang percabangan dan perulangan dan sebagainya tadi. Kemudian ada yang on-page connector. On-page connector ini kan kita membuat flowchart itu kan membutuhkan space yang cukup besar biasanya. Halaman yang cukup besar. Kadang satu garis itu tidak bisa mewakili semua proses, sehingga dia harus terhubung atau dipindahkan ke bagian yang lain atau halaman yang lain. Maka kita perlu yang namanya konektor.
konektor antara flowchart satu dengan flowchart yang lain. Lah, ketika flowchart itu di dalam satu halaman yang sama, maka kita menggunakan on-page connector. Tetapi kalau flowchart yang akan kita hubungkan itu berada di halaman yang lain atau beda halaman, maka kita menggunakan off-page connector. Ini tentang beberapa simbol-simbol flowchart. Oke. Nah, bagaimana kita membuat flowchart? Tadi sudah saya sebutkan bahwa tadi diawali dengan terminator. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya bukan hanya membuat dalam flowchart saja, tetapi dalam pemrograman juga, atau kita memahami suatu masalah, ini very important. Sangat-sangat penting ini. Sangat penting. Bagaimana kita menentukan ada suatu masalah, input, proses, dan output. 3 poin penting ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana suatu masalah itu kita perlu input, kemudian ada perlu proses, dan ada perlu output. Kan itu. Nah, kita ambil contoh yang di atas sebelumnya tadi. Nah, ketika ada masalah seperti ini, diberikan nama dan nilai mahasiswa, jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60, maka dinyatakan lulus, jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Coba perhatikan, di sini kita memiliki input apa? Input sebagai masukan, yaitu nama dan nilai mahasiswa. Ya, input. Kemudian prosesnya apa? Prosesnya adalah membandingkan apakah nilai itu lebih besar sama dengan 60 atau tidak. Ini proses. Kemudian outputnya adalah apa? Outputnya adalah keterangan. Keterangan. Ya, keterangan berdasarkan dari proses di sini. Nah, ini input, proses, output. Identifikasi 3 ini sangat penting sebelum kita membuat flowchart atau sebelum kita melakukan pemrograman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diawali dengan terminator. Ini terminator start. Kemudian setiap simbol dihubungkan dengan garis alir. Nah, pada umumnya terdapat input dan sebuah output ya. Berarti pada umumnya harus ada satu input dan satu output pada umumnya. Dan diakhiri dengan terminator N. Ini cara membuat flowchart. Oke. Kita contohkan di sini. Penjumlahan 2 buah bilangan. Oke. Kalau masalah penjumlahan 2 buah bilangan, maka kita identifikasi. Ketika ada kasus bagaimana kita ingin menjumlahkan 2 buah bilangan, maka kita identifikasi inputnya apa? Input kita bisa menggunakan A, B sebagai inputnya. Atau dalam kasus ini, bilangan 1 dan bilangan 2. Misalkan contohnya. Ini input. Kemudian prosesnya adalah apa? Prosesnya, karena kita diminta untuk menjumlahkan, maka prosesnya adalah dijumlahkan A plus B. Atau bisa kita buat bilangan 1 ditambah bilangan 2. Ini proses. Ya, proses. Katakanlah dalam proses ini saya buat satu variabel baru yaitu jumlah, maka outputnya adalah apa? Outputnya adalah jumlah. Maka ini penting mendefinisikan input, output, dan proses. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa untuk membuat flowchart-nya. Yaitu kita mulai dengan terminator, kemudian kan input. Ini input, ya. Masukkan baca bilangan 1 dan bilangan 2. Prosesnya, masukkan ke dalam suatu proses. Nah, outputnya masuk ke dalam output. Kemudian selesaikan dengan terminator selesai. Dan hubungan dengan tanda panah atau direction flow. Ya, flow line. Direction flow line. Nah, yang penting kita punya identifikasi input, proses, dan output untuk menentukan apa ini namanya? Flowchart. Nah, nanti dalam bahasa pemrograman juga sudah oke, ini blok 1 baca. Apa itu baca? Bisa pakai input misalkan. Input A misalkan. Ini bilangan 1. Nanti bilangan 2 sama.
bilangan 2 sama dengan input B. Kemudian prosesnya jumlah sama dengan bilangan dan seterusnya. Ini nanti akan mudah untuk ke panduan ke bahasa pemrograman. Ke bahasa pemrograman. Ya, sebagai panduan. Nah, jadi dari masalah, kemudian identifikasi input, proses output, buat dalam flowchart. Nah, flowchart ini sebagai jembatan kita untuk mempermudah dalam menuliskan ke dalam bahasa atau menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Ya, kebetulan kalau contohnya ini mudah. Nanti kalau contohnya yang agak sulit, nah kita juga perlu mikir juga ya. Mikir juga. Maka sangat penting ketika ada masalah, perhatikan IPO-nya, kemudian bikin flowchart, kemudian baru ke bahasa pemrograman. Nah, ini sebagai latihan kita bagaimana logical thinking kita dari masalah ke bahasa pemrograman. Kalau kalian sudah expert, saya kira mungkin sudah tidak kepakai lagi. Misalkan dari masalah langsung ke bahasa pemrograman. Nah, tapi kan sulit juga, kita belum belajar tentang bahasa pemrograman. Maka pemahaman tentang algoritma dalam bentuk flowchart itu sangat penting untuk sebagai latihan kita supaya kita tahu pola berpikir bagaimana menyelesaikan masalah kemudian dengan menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Oke. Ini sebagai latihan bagaimana menuliskan flowchart untuk algoritma mencari luas segitiga. Bagaimana mencari waktu tempuh dengan masukkan jarak dan kecepatan. Oke. Saya kasih satu di sini ya. Nanti yang kedua silakan Anda kerjakan. Bagaimana mencari luas segitiga? Inputnya apa? Identifikasi input. Luas segitiga berarti kita memerlukan apa? Alas dan tinggi. Oke, ini input. Prosesnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Oke. Maka outputnya adalah luas. Nah, sehingga di sini kita buat dalam variabel luas. Kan gitu ya? Lah, yang jadi masalah adalah luas segitiga tidak selalu alas kali tinggi bagi 2, kan gitu. Nah, jadi prosesnya banyak sebenarnya. Maka identifikasi input, proses, dan output itu sangat penting. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa membuat flowchart-nya adalah mulai, kemudian kita tentukan apa input, baca, A, dan T. Kan gitu. Kemudian kita berbicara proses. Ini masih sederhana ya. Kita akan belajar bertahap. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang percabangan, perulangan, sampai yang lain-lainnya. Ini prosesnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Oke, ini yang masih mudah. Kemudian tulis L. Selesai. Nah, ini flowchart-nya kita peroleh. Nah, dari flowchart ini nanti kita bisa ini masih sederhana, tapi kalau yang kompleks nanti kemarin kan kita ada yang menanyakan, Pak, ada identisasi. Itu apa? Itu kan? Itu adalah penentuan blok fungsi. Lah nanti kalau dalam yang lebih rumit, nanti pada setiap bagian-bagian itu perlu ada blok. Lah pada proses-proses seperti ini adalah merupakan nanti pada blok-blok tersendiri. Ya, kalau untuk masalah lebih rumit. Tapi kalau dalam hal ini belum menggunakan blok yang berbeda. Ini masih dalam satu blok, masih tidak ada masalah. Ya, nanti kalau kita sudah berbicara dengan percabangan atau perulangan, maka nanti akan perlu ada blok tersendiri. Ini memiliki blok sendiri, ini ada blok sendiri. Nah, penentuan di mana blok itu harus dimulai dan berakhir, itu akan lebih mudah kita pahami ketika kita sudah mempelajari algoritma. Oke, saya kira ini tentang notasi algoritma. Sedikit dulu yang sudah kita pelajari. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, saya
Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau waktunya nggak selesai, masih cukup lama ya waktunya ya. Silahkan Anda bisa menanyakan lewat langsung atau lewat chat. Oke. Atau enggak Anda bisa mencoba yang ini tadi, yang apa? Mencari waktu tempuh ya dengan masukkan jarak dan kecepatan.